إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-firq al-munharifa wa ahlul ahwa'i wal bid'ah wajibun faradallahu 'ala al-ulama ay yubayyinu khatarahum 'ala al-ummah. Bahwasanya kelompok sempalan, kelompok yang menyimpang, kelompok yang banyak melakukan kerusakan dalam perkara akidah, ibadah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan begitu pula dengan ahlul ahwa, mereka yang beragama di atas hawa nafsu mereka, pemikiran mereka, sekularisme mereka, filsafat mereka. Begitu pula dengan ahlul bid'ah yang banyak mendakwakan melakukan amalan-amalan bid'ah. Maka wajib atas para ulama untuk menjelaskan penyimpangan mereka, bahaya mereka atas umat ini, agar jangan sampai kaum muslimin tertipu dengan keberadaan mereka. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan para ulama kita dari zaman ke zaman, mereka senantiasa menjelaskan kesesatan, penyimpangan, bahaya kelompok-kelompok sekte sesat yang ingin merusak kaum muslimin dari dalam. Jadi keberadaan mereka zaman rahmatullah ini sangat berbahaya, karena mereka adalah orang-orang yang rusak, yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dan di antara ulama kita yang banyak menuliskan bantahan terhadap kelompok sempalang, dan salah satu kelompok sempalang yang sangat berbahaya, yang banyak merusak akidah ibadah, bahkan merusak gadis anak kaum muslimin, adalah kelompok sekte sesat Syiah Rafidhah yang meyakini Imam 12. Dan zaman Allah Subhanahu wa taala ada yang menarik, kenapa Syiah Rafidhah ini dikatakan Rafidhah. Dikisahkan bahwasanya Zaid ibnu Ali rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu manni wa karami, idza jaa ilaihi Rafidhah, suatu saat ada orang-orang Rafidhah datang kepada Ali, Zaid ibnu Ali, yatlubuna minhu at-tabarra' min Abi Bakar wa Umar. Di mana orang-orang Rafidi ini meminta kepada Zaid ibnu Ali agar Zaid ibnu Ali ini berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Coba lihat zaman rahmatullah bagaimana kerusakan orang-orang Syiah Rafidhah ini, yang mereka mengaku cinta kepada keluarga Nabi SAW, namun mereka adalah orang-orang yang membenci sahabat-sahabat mulia, diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah berhala-berhala orang-orang Arab. Bahkan mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita yang keji, yang berzina, yang melakukan banyak penyimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian Zaid ibnu Ali mengatakan, innahuma waziran jaddih. Ya, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar, mereka ini adalah sahabat bapakku. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan bapakku, dengan nenekku, afwan. Innahuma waziran jaddih. Dia adalah orang-orang yang, Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang terdekat dengan jaddiku, nenekku, kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qalu, maka orang Syiah Rafidhah ini mengatakan, idzan narfaduka, kalau begitu kami menolakmu, kami meninggalkanmu. Qala idhabu fa antum Rafidhah. Maka Zaid ibnu Ali kemudian mengatakan kepada Rafidhah ini, orang-orang yang menyimpang ini, orang-orang yang banyak melakukan kerusakan ini, idhabu wa antum Rafidhah, pergilah kalian, saya tidak butuh dengan kalian, karena sesungguhnya kalian ini adalah Rafidhah. Fasammu bidzalika Rafidhah. Maka pada saat itu, hari itu, kelompok-kelompok yang seperti ini, Syiah, dikenal dengan Rafidhah, orang-orang yang berlepas diri dari Abu Bakar, sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar, dan mereka membenci sahabat yang mulia tersebut. Maka zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita kemudian mewaspadai, berhati-hati, dan menjelaskan tentang manipulasi yang dilakukan oleh orang Syiah. Dan karena ya
kita mendapatkan fatwa dari MUI, ini sudah disebarkan di mana-mana, bahwasanya sekte sesat Syiah ini adalah merupakan di antara kelompok sempalan yang sangat berbahaya. Karena mereka merusak akidah kaum muslimin dari dalam. Jadi kelompok ini mereka mengatasnamakan diri mereka kaum muslimin. Mereka mengatasnamakan diri mereka adalah orang Islam. Padahal mereka ini memiliki syahadat yang berbeda dengan kaum muslimin, meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu tidak sempurna, tidak utuh. Ada yang dirubah di zamannya sahabat, khususnya mereka menuduh Abu Bakar dan Umar. Mereka juga meyakini bahwasanya yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Abu Bakar, Umar, Uthman, maka mereka bertiga telah mengambil haknya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah merupakan di antara akidah yang rusak mereka. Bahkan mereka menuduh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang tercinta, yang dicintai oleh Nabi SAW, wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW, sebagai wanita al-baghi, yaitu melakukan banyak melakukan perselingkuhan, perzinahan, na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana mungkin zaman rahmatullah ya kita katakan bahwasanya Syiah dengan Sunni itu bisa bersatu, sementara mereka memiliki keyakinan, memiliki akidah, memiliki ibadah yang sangat rusak. Ya bahkan kalau kita melihat salat-salat mereka berbeda dengan salat-salat kita. Kalau kita melihat azan-azan yang mereka kumandangkan berbeda dengan azan yang kita kumandangkan. Bahkan kalau kita bersyahadat berbeda dengan syahadat yang mereka lafazkan. Inilah orang Syiah zaman rahmatullah yang berada di Iran, yang berada di belahan dunia yang lainnya, yang ingin merusak akidah kaum muslimin. Kemudian zaman rahmatullah yang kedua, poin yang kedua yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mewaspadai manipulasi, tipu daya, kemudian makar Syiah dari dalam tubuh kaum muslimin, adalah bahwasanya orang Syiah itu pandai berdusta. Jadi pendusta tulen, pandai menutupi keburukan dengan kata-kata manis mereka. Ya mungkin dengan perkataan kesatuan, kesamaan, keselarasan, dan lain sebagainya. Ini bahasa-bahasa Syiah. Maka kita melihat si fulan ini yang bergelar Habib ya, yang diyakini dia seorang Habib, nasallallahu salamatan wa afiyah. Apakah benar seperti itu? Kita banyak melihat perkataannya, tulisannya, bahkan ada bukunya yang menunjukkan identitas dirinya, bahwasanya dia ini bukan Sunnah, tapi dia adalah Syiah yang ingin memanipulasi, menipu kaum muslimin dengan gaya-gaya santunnya, dengan gaya-gaya pluralismenya, dengan filosofinya, yang kalau kita ingin melihat ya dakwah yang dia sampaikan tidak jauh daripada mengajak kaum muslimin untuk berakidah sebagaimana akidahnya. Ini berbahaya zaman rahmatullah. Jadi kelompok sempalan Syiah ini juga berdakwah, dan dia berada di tengah-tengah kita, dan dia ingin merusak akidah, ibadah, dan kehormatan kaum muslimah. Makanya zaman rahmatullah, Syiah itu ya sepandai-pandainya dia menutup kebobrokannya, dia menutup kedustaannya, identitas Syiahnya, maka akan tercium dan terbaca. Dengan apa? Dengan lafaz-lafaz daripada dakwah-dakwah yang dia sampaikan. Dan muncul, alhamdulillah, Ahlussunnah wal Jamaah sejak dahulu kala mampu mencium aroma busuk kemunafikan, kerusakan akidah, ibadah orang-orang Syiah sejak dahulu kala. Jadi Sunni memang adalah musuh bebuyutannya orang-orang Syiah. Ya berbeda dengan Sufi sama saja rusaknya. Begitu pula dengan firqah-firqah yang lainnya. Oleh karenanya zaman Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kemudian kita jangan serampangan mengambil ilmu dari siapapun orangnya sampai kita melihat apakah akidah, ibadah, dakwah, muamalah yang mereka bangun di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah atau tidak. Kalau dia mencocoki apa yang dia sampaikan, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwahnya di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ahlan wa sahlan, maka kita terima. Namun kalau dia menyimpang, apatah lagi penyimpangannya ini sangat berbahaya karena mengandung kekufuran. Jadi agama Syiah zaman rahmatullah adalah agama kemunafikan, agama kekufuran, agama yang penuh dengan kerusakan.
Maka tidak bisa tidak, wajib para ulama menjelaskan hati-hati dari orang tersebut yang berkamuflase, hati-hati di kadaling. Ya, jadi mereka ini adalah kadal-kadal Syiah yang ingin merusak kaum muslimin dengan berbagai macam trik, tipu daya, dengan penampakan seolah-olah dia santung, seolah-olah dia bijak, seolah-olah dia ingin merangkul semuanya. Ya, coba lihat ya, kalau kita lihat di postingan media sosialnya ini, ya rata-rata dia mengundang di podcastnya, wawancaranya ini orang-orang yang ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, di sana ada seolah-olah pluralisme, semua agama sama. Semua agama menuntun untuk membawa jamaahnya, kelompoknya kepada keselamatan. Padahal zaman rahmatullah, ya setiap agama itu memiliki akidah masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ketika orang Nasara melihat kaum muslimin, ya mereka menganggap orang-orang Islam itu sesat. Dan begitu pula dengan agama yang lainnya, apatah lagi Islam. Ya, inna dina indallah al-Islam. Maka kalau ada di sana ajaran-ajaran pluralisme, kemudian seolah-olah semua agama sama, maka hati-hati. Ini adalah merupakan di antara kerusakan agama Syiah. Dan Syiah seperti itu zaman rahmatullah. Jualan mereka ini kita kan sama. Kita ini memiliki agama yang sama, agama Islam, memiliki Quran yang sama, memiliki Nabi yang sama, tapi perbedaannya sangat jauh zaman rahmatullah antara langit dan bumi. Sebab akidah-akidah Syiah ini adalah akidah kekufuran, amalannya kemunafikan, dan semua yang disampaikan adalah kerusakan. Baik, ketika seseorang mengatakan ada kedekatan, ada persamaan antara Syiah dengan Sunni, maka ada persamaan, itu adalah perbedaan. Jadi jangan tertipu dengan bahasa seperti ini. Ya, ketika mereka mengatakan, orang-orang Syiah mengatakan ada persamaan, berarti kita berbeda. Ya, sangat berbeda, jauh berbeda dengan Sunni dan Syiah. Maka kata para ulama, fa aina taqarub? Di mana sebuah persamaan, ada kedekatan antara Sunni dengan Syiah? Mana kedekatannya? Antara orang yang mencela Aisyah, orang yang membenci Abu Bakar dan Umar, orang yang melakukan banyak kerusakan akidah, banyak melakukan amalan-amalan kemunafikan, dengan orang-orang yang di atas sunnah Nabi SAW. Mana persamaannya? Jadi sangat susah zaman rahmatullah. Kemudian orang mengatakan ada persamaan, sangat berbeda. Ya, kalau kita ingin melihat bagaimana orang-orang Syiah itu beribadah, ya di antara ibadahnya mereka adalah meratap. Ya, meninggalnya Husain, ya. Ya, ketika pada hari itu mereka menampar-nampar pipi mereka, mereka memukul dada-dada mereka, sembari mereka bersenandung dengan penuh kesedihan. Ya, kalau kita di Iran itu melihat pemandangan yang sangat menakutkan sekali. Mereka bahkan mencincang-cincang kepala mereka, menyobek-nyobek dada-dada mereka, punggung-punggung mereka, memukul, menampar, ya, berenang di lumpur, memakan kotoran imam mereka. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamatan wa afiyah. Oleh karena zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagai closing daripada apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, maka hendaknya kita berhati-hati mewaspadai penyimpangan-penyimpangan dai-dai atau penyeru-penyeru ke dalam neraka jahanam di antara kelompok sempalang sekte sesat Syiah. Dan ini wajib kita jelaskan zaman rahmatullah untuk mewaspadai keberadaan mereka, karena bagaimanapun, ya, apa yang mereka bawa, apa yang mereka emban, misi mereka untuk mendakwakan di tengah-tengah kaum muslimin, tiada lain dan tiada bukan keburukan. Karena kata para ulama, sesungguhnya keberadaan mereka ini adalah musuh dalam selimut yang ingin menghancurkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari ajaran mereka yang lurus, dari ajaran mereka yang hanif, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Hada wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.